Shalom. Shalom. Haleluya. Kebaikan Tuhan terus kita rasakan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ajaibnya Tuhan kita. Kita tidak rugi menyembah Dia, melayani Dia, karena Dia sudah lebih dahulu melayani kita, bahkan menebus kita dari dosa dan kematian. Kita berikan yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan kita untuk menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan kami sampai detik hari ini Tuhan. Kami sudah ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lagi Tuhan. Dengan pujian kami, ucapan syukur kami, hati dan hidup kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami meletakkan seluruh beban pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Kami hanya untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Kami hanya fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi kami semua sehingga apa yang kami lakukan hari ini sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai ibadah dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Seperti rusa merindukan demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada-Mu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwa. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku
segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku. Marilah Tuhan, alirilah hati kami, jiwa kami dengan air kehidupan-Mu Tuhan. Engkau Yesus, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah sungai Tuhan bagi hidupku. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sirami aliri hati kami dengan air hidupmu. Kami rindu Engkau puaskan dengan kasih-Mu, Engkau legakan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu, puaskan, puaskan, puaskan dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah. Yesus layak disembah, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang harus disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami rindu selalu menyembah-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus,
dalam bait-Mu Tuhan. Yang kami rindukan hanya Engkau Yesus. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk meninggikan Engkau saja Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Lawatlah kami setiap hati yang terbuka akan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu lagi, merasakan lawatan-Mu lagi Tuhan. Mengalami Engkau lagi secara pribadi dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus bersorak-sorai bagi Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Sehingga itu sekali lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur ya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umat semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa hari ini. Kita merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Kita harus rasakan kasih-Nya
Mungkin sepanjang hidup kita, terkadang kita merasakan sepertinya Tuhan tidak bersama dengan kita. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita mau mengenal hatinya lebih dalam lagi, lebih dan lebih dalam lagi, Tuhan selalu menuntun kita. Matanya tidak akan pernah tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Bahkan selai rambut pun Tuhan jatuh, Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan pujian ini. Kita mau mengenal kebaikannya lagi. Kita mau mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Sampai persembahan pertama dijalankan, kita akan memujikan mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan tangan-Mu, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan waktu itu makin berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah menjadi yang dupa di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi beliau Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah itu berkuasa dalam kehidupannya Tuhan, sehingga sepenuhnya isi hati Tuhan tersampaikan saat ini Tuhan. Dan kami mau menangkapnya, kami mau menyimpannya dalam hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa dan permohonan kami ini yang kami naikkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan pagi hari akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Bella Francia. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik ya. Yang baru pertama kali melihat saya siapa? Ada yang baru pertama melihat saya? Oh, satu orang saja ya. Nama saya Paulus Bella Francia. Saya sudah 6 kali ini saya di tempat ini. Khotbah pertamanya apa waktu itu? Tidak tahu, ingat ya. Yang pertama waktu itu wis aman, semua masalah selesai. Yang kedua apa? Janji Tuhan pasti tergenapi. Yang ketiga, provokasi dalam kasih. Dan yang keempat, perbedaan orang percaya menghadapi corona. Kelima, doa yang penuh kuasa. Ya, saya sudah pernah ke sini. Ini pun nama saya Paulus Bella Francia. Ini fotonya di sini kan. Ya, bukti kalau saya pernah ke sini nih ya. Itu ya. Anak saya sudah 3. Ya, ini bapak saya tidak 3 ya. Besok tanggal 29 ya, 29 Desember 1 tahun, hari 1 tahun. Ya, puji nama Tuhan. Dan saat ini saya sampaikan khotbah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengikuti kehendak Tuhan. Lebih keras lagi 1, 2, 3. Mengikuti kehendak Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ya. Kita baca 4 sampai yang ke-12. Kita silih berganti. Saya 24. Saya yang 4, Bapak Ibu Saudara 5, kita silih berganti. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12.
Ayat yang keempat, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikian. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situlah kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari lamanya. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah baca bagaimana kita melihat mengikuti kehendak Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Teks yang sudah kita baca, Alkitab yang sudah kita baca tadi jelas sekali bagaimana Paulus mau mengikuti kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Saat Paulus mau ke Asia, ya, di Asia, tapi di situ katakan Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Memberitakan Injil baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik, ya. Tapi di situ katakan bahwa Roh Kudus mencegah, ya. Roh Kudus melarang untuk memberitakan Injil. Kalau mau ke Asia, mau merampok, mau ngebom, lalu dihalangi Tuhan, dihalangi Roh Kudus, itu wajar, benar? Ya, kalau mau melakukan tindakan kriminal di Asia, akhirnya dicegah Roh Kudus, dihambat Roh Kudus, tidak diizinkan Roh Kudus, wajar. Tapi Paulus ke Asia tujuannya apa? Beritakan Injil, menyampaikan kabar kebenaran. Tetapi Alkitab katakan Roh Kudus mencegahnya. Wah. Lalu ayat yang selanjutnya yang ke-7 pun dikatakan. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi apa? Roh Yesus tidak mengizinkan. Tadi di Asia, oke lah. Kalau gitu enggak jadi melayani di Asia. Dia perjalanan melanjutkan ke Misia, mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Alkitab katakan apa? Roh Yesus tidak mengizinkan. Padahal jelas tujuannya ke Misia untuk apa? Untuk apa? Memberitakan Injil, jelas tujuannya. Tetapi Alkitab pun mencatat Roh Yesus tidak mengizinkan, Roh Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menghendaki. Loh, luar biasanya kok bisa dicegat, ada apa ini? Ya, di stop. Wah, jangan-jangan kalau yang baik tidak boleh dilakukan, jangan-jangan suara siapa itu? Iya,
Biasanya memikirkan, loh ini tujuannya baik kok. Ini tujuannya mulia kok. Kok dicegah, kok tidak boleh. Jangan-jangan suara hantu ini ya. Bukan suara Tuhan, tapi suara hantu. Wah, tengkeng dalam nama Tuhan Yesus. Hei iblis menyingkir, hei setan menyingkir, hei hantu menyingkir. Aku mau memberitakan Injil, kok kamu cegah? Ya, tapi Paulus tidak. Paulus tidak mengusir, ya. Paulus tidak mematahkan dalam nama Yesus. Engkau pasti Yesus palsu yang menghambat aku memberitakan Injil. Enggak. Walaupun 2 kali Paulus dicegah, Paulus dihentikan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan tentang Yesus adalah Sang Juru Selamat yang telah menebus kehidupannya Paulus, hingga Paulus rindu di mana Paulus berada. Dia mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dia mau menyaksikan bagaimana Yesus berkorban atas hidupnya hingga hidupnya diubahkan. Dia mau beritakan kabar itu kepada seluruh orang, bahkan tempat-tempat yang Paulus lewati. Salah satunya di Asia, salah satunya di Misia. Dia mau. Tapi Alkitab katakan, Roh Yesus mencegah, Roh Kudus tidak mengizinkan. Kenapa? Padahal hal mulia yang dilakukan Paulus. Kenapa? Padahal yang baik yang dilakukan Paulus, tapi kok dicegah? Kenapa? Ya, mungkin juga kita berpikir, loh iya ya, kita menyelidiki hal ini, baik loh padahal. Kenapa? Mungkin kita punya rencana-rencana yang baik, kita punya rencana yang mulia, ya, tapi tiba-tiba gagal, tiba-tiba tidak jadi. Kita berpikir, kenapa toh Tuhan? Kok tidak jadi ini? Padahal sudah aku rancangkan, sudah aku rencanakan dengan baik, dengan luar biasa. Tapi kok akhirnya tidak jadi Tuhan. Tidak terlaksana Tuhan. Kenapa? Seringkalinya kita tanya seperti itu. Ini tahun 2022 ya, bulan November. 1 bulan lagi kita sudah menutup tahun 2002 ini. Dan akan masuk tahun 2023. Mungkin saat Januari kita sudah membuat planning di tahun ini akan melakukan seperti ini, baik ini. Untuk gereja mungkin, untuk kemuliaan nama Tuhan, aku mau kerjakan ini, baik. Tapi kok hampir tutup tahun belum terlaksana ya. Padahal tujuanku mulia ya, kok tidak terlaksana ya. Kenapa ini Tuhan? Mungkin kau juga sudah memprogram di dalam rumah tangga, ya, dalam pekerjaan juga sudah di schedule sedemikian rupa. Wah, memasuki tahun 2002, aku mau seperti ini. Hampir tutup tahun ini, kok tidak terjadi ya? Apa salahnya itu Tuhan? Ya, seringkalinya kita mulai bertanya, kenapa ya Tuhan? Padahal tujuanku baik loh Tuhan. Tapi kok belum terjadi, bahkan sepertinya tidak terjadi hal ini. Mungkin tentang jodoh. Wah, tahun 2022 sudah mau menikah. Ya. Akhirnya gagal. Akhirnya tidak jadi. Mulai bertanya, kenapa ya Tuhan? Sudah tak rancang semua loh Tuhan. Tapi kok tidak terjadi, kok gagal seperti ini. Kenapa? Mungkin ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya seperti itu. Dengan hal-hal yang sudah Bapak Ibu Saudara rancangkan, sudah Bapak Ibu Saudara programkan, tapi kok gagal. Kenapa? Walaupun sekali lagi itu baik menurut pemikiran Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa menurut pemikiran Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya Paulus. Paulus ini menurutnya sangat baik. Sambil pergi ya, di mana dia singgah, dia apa? Memberitakan Injil. Pergi lagi di mana dia singgah,
dia beritakan Injil. Contoh sederhananya, saya ke Surabaya. Dari Semarang lalu ke Surabaya kan melewati, katakanlah melewati Solo, ya enggak? Di Solo saya berhenti dulu, ya dari Semarang di Solo saya berhenti memberitakan Injil. Sekalian pas istirahat beritakan Injil. Bagus apa enggak? Bagus. Lalu perjalanan lagi ya ke Madiun, berhenti, lalu beritakan Injil lah. Daripada nganggur, beritakan Injil sekalian. Seperti itu. Bagus tujuannya Paulus pun seperti itu. Ya, sebelum ke sana dia mampir ke Asia, dia mampir ke Misia, tapi Roh Kudus mencegah. Kenapa? Jawabnya ini. Apa? 1, 2, 3. Kita sama-sama baca lebih keras. 1, 2, 3. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan tahu yang terbaik. Ya, apapun hari ini yang sepertinya gagal, sepertinya dihentikan Tuhan, sepertinya tidak terlaksana, apa yang menjadi program-programmu, apa yang menjadi rancanganmu, sepertinya gagal, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada kelanjutannya. Saya mau katakan, jangan kau kecewa. Yakinilah bahwa apa? Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Sekali lagi dengan keras katakan sama kanan kiri, yakinilah Tuhan tahu yang terbaik. Wah, belum. Yang sana saja Bapak itu yang ngomong, ini sini, yang tengah belum ngomong sama kanan kirinya. Yuk, kanan kirinya diberitahu. Yakinlah Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan mau sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mungkin hampir putus asa dengan program yang tidak terlaksana. Mungkin hampir kecewa dengan rancangan yang tidak terjadi. Tapi hari ini kabar gembiranya, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Atas diri Bapak Ibu Saudara, atas program Bapak Ibu Saudara, rancangan-rancangan yang sudah engkau rancangkan mungkin dibuat Tuhan gagal, tapi yakinlah Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan menjadi kecewa seperti halnya Paulus. Dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak memberontak sama Tuhan, dia tidak berargumentasi sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan mau memberitakan Injil. Baik, kenapa kau cegah? Tuhan, aku ini kan memberitakan kabar kesukaan, kabar untuk orang lain supaya mereka percaya kepadamu seperti aku percaya kepadamu. Kenapa kau cegah, Tuhan? Paulus tidak ngomong seperti itu. Karena Paulus tahu pasti ada yang terbaik yang Tuhan sedang mau kerjakan. Amin. Paulus meyakini itu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-20, ayat yang 9, tadi sudah kita baca, katakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, marilah menyeberang kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya. Tuhan berikan penglihatan. Ada orang Makedonia, tolonglah aku, tolonglah. Dari penglihatan itu. Saat tidur Tuhan tahu, Paulus tahu, oh ini yang Tuhan inginkan. Aku harus mengikut dia ke Makedonia. Ya. Ada orang-orang berseru di sana. Ya. Akhirnya Paulus mengikuti kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan penglihatan yang ada itu.
Jadi Makedonia yang Tuhan kehendaki untuk saat itu dilayani. Amin. Untuk saat itu dilayani. Apa hasilnya? Saat Paulus itu mau mengikuti kehendak Tuhan untuk melayani di Makedonia ini. Di situ Lydia menjadi percaya, dibaptis plus keluarganya. Ya. Saya mengeksposisi ayat ini atau konteks yang ada, yaitu di ayat yang ke-14. Tadi 12 dia mengikut, akhirnya di ayat 14-nya dijelaskan. Rupanya ada seorang perempuan. Perempuan itu yang bernama siapa? Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, saat Paulus lewat, lalu Paulus berkata-kata tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Lydia ini juga turut mendengar. Ya, ia seorang penjual kain. Ya, saat menawarkan jualannya di daerah situ, ya di daerah Makedonia, ya daerah Filipi, ya kota pertama di Makedonia. Saat pas menjual di situ, Paulus pas juga apa? Nyampaikan tentang Injil kebenaran, nyampaikan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Kira-kira ini kebetulan atau sudah direncanakan Tuhan? Sekali lagi, kira-kira ini kebetulan atau sudah direncanakan Tuhan? Kita yakin tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan sudah merencanakan. Tuhan sudah mengaturnya. Nanti saat Paulus lewat dan memberitakan Injil, pas juga Lydia yang ada di situ, penjual kain ungu itu. Tanpa sengaja juga mungkin mendengar pemberitaan Paulus. Saya yakin dan percaya bukan kebetulan, pasti sudah dirancang Tuhan. Amin. Pasti sudah dirancang Tuhan. Saat Lydia ini mendengar pemberitaan yang disampaikan Paulus, ya. Di situ di ayat 15 katakan sesudah ia apa? Dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia masuk sampai kami menerimanya, memaksa sampai kami menerimanya. Lydia dan keluarga sangat bersuka cita sekali mendengar berita yang benar itu, bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu telah menebus dosa orang-orang yang berdosa. Ya, telah membayar jiwa kita. Hingga Paulus menyadari, ini Tuhan kehendaki aku ke sana. Dia tahu ini Tuhan berarti yang merancang semuanya. Lydia mendengar berita itu senang sekali. Bersuka cita sekali. Benar. Dia mungkin berpikir, karena dia penjual, lalu kan ada uang, barang bisa bisa dibawa, gitu kan? Pola pikirnya berarti tentang keselamatan pun juga, aku punya uang banyak, nanti kan bisa selamat. Ya, dengan melakukan hal ini, hal itu, hal ini, ya sedekah ini, dosaku kan pasti juga dihapuskan. Aku orang berdosa tapi kan uangku banyak, nanti aku bisa, sedekah ini, aku melakukan ini, ya, mau jual hartaku nanti, ya supaya dosaku ditimbang, menang dengan kebaikanku, aku masuk surga. Pola pikirnya seperti itu karena dia penjual. Akhirnya saat Paulus memberitakan tentang Injil,
bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena hasil usahaku, bukan karena hasil manusia, karena anugerah Tuhan. Akhirnya kita yang berdosa, yang harusnya masuk neraka, tapi gara-gara Yesus, Sang Penebus itu rela mati di kayu salib, menebus dosaku. Akhirnya aku yang dulu jahat, kata Paulus, akhirnya Tuhan mau memakai hidupku. Aku yakin, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena namanya sudah tercatat di kitab kehidupan, dia meyakini dia masuk surga. Mendengar kabar ini, Lydia sontak senang. Ini yang kubutuhkan. Aku orang berdosa. Aku butuh keselamatan. Aku perlu keselamatan. Dia mau dibaptis. Dia ngomong, saudaraku, keluargaku juga butuh keselamatan, Pak Paulus. Tolong baptis mereka. Paulus beritakan kepada keluarganya. Akhirnya Alkitab katakan, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Keselamatan terjadi. Amin. Satu orang diselamatkan, malaikat surga bersorak-sorai. Seluruh keluarga diselamatkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini rancangan Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Apalagi Pak Paulus, kalau mereka atau Paulus ini mau mengikuti kehendak Tuhan, apalagi hasilnya. Secara eksposisi saya selidiki, ya. Tadi ayat yang ke-14, ini ayat yang ke-18-nya. Ya. Ayat ke-18-nya berkata seperti ini, hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Roh apa? Ini loh, seorang wanita yang memiliki roh tenun. Ya, seorang wanita yang memiliki roh tenun. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti selidiki atau baca ayat yang ke-17-nya seperti itu, 16 dijelaskan. Ada seorang wanita ini sepertinya memuliakan nama Tuhan. Wah, Yesus luar biasa. Wah, Paulus ini Allah dipakai Tuhan luar biasa. Wah, mari kita menyembah Tuhan, seakan-akan seperti itu. Tapi roh Paulus tahu ini bukan dari Tuhan. Akhirnya ditolak. Ya, akhirnya dipatahkan. Ya, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dilepaskan roh tenun itu. Bisa dikatakan seorang penyesat. Ya. Tuhan tahu. Dan saya sangat yakin dan percaya. Bukan suatu apa? Kebetulan saat itu ada orang wanita yang bisa katakan penyesat ini ada di situ. Paulus yakin ini bukan suatu kebetulan, ini pasti rancangan Tuhan supaya tidak ada penyesat-penyesat lebih banyak lagi, hingga dia disuruh Tuhan untuk mengusir roh tenun yang ada di wanita ini. Amin. Amin. Ini waktunya berarti ya Tuhan mau segera ada yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan. Karena ada penyesat-penyesat yang mau menyesatkan anak-anak Tuhan. Yang akan menyesatkan orang-orang percaya kepadaku. Aku pakai engkau untuk mengusirnya. Ya, seketika itu keluarlah roh tenun itu. Luar biasa. Apalagi hasilnya? Saya eksposisi juga, ya. Teks yang ada di situ ada apa? Ini sudah terkenal ayat ini, ya. Tapi kalau kita tahu kronologisnya, sampai Paulus ini atau keluarga kepala penjara percaya dan dibaptis ini, ya, kita tahu menarik sekali. Ya, latar belakangnya sampai kenapa
kepala penjara dibaptis dan seluruh keluarganya ini. Latar belakangnya tadi. Paulus mengikuti apa? Kehendak Tuhan. Kan sering kan kita baca ini ya tentang kepala penjara dibaptis ini. Percaya ya. Singkatnya ceritanya seperti ini. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur. Bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Kisahnya kita tahu. Saat itu penjaranya Paulus dan penjara yang lain apa? Gempa. Ya. Wah, kepala penjaranya bingung. Kalau semuanya keluar, aku nanti pasti dimarahi. Akhirnya kepala penjaranya mau apa? Mau bunuh diri. Benar? Kita tahu ya ceritanya itu ya. Kepala penjaranya mau bunuh diri. Saat mau bunuh diri, Paulus menegurnya. Dia kaget juga. Loh, kalian tidak pergi? Enggak. Justru di situ Paulus memberitakan apa? Injil. Ingat baik-baik. Di situ Paulus memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar keselamatan. Saat itu kepala penjaranya dikatakan, seketika itu juga apa? Ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Kebetulan apa enggak ini? Kebetulan apa enggak? Pasti sudah dalam rencana siapa? Pasti sudah dalam rencana Tuhan. Bagaimana Paulus nanti harus dipenjara saat mereka memberitakan di Makedonia ini, di Filipi ini, Paulus akhirnya dipenjara. Itu pasti sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya sudah dalam rancangan-rancangan Tuhan. Nanti saat dipenjara, lalu gempa, lalu kepala penjaranya ini akan percaya. Saya sangat yakin itu dalam rancangan Tuhan. Namun, garis bawahi, itu semuanya, hasil itu semuanya bisa tercapai kalau apa? Mengikuti kehendak, katakan kanan kiri, mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Ya, semua hasil yang sudah terjadi itu akan terjadi kalau Paulus mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun dicegah di Asia, dia tetap mau mengikuti. Walaupun dicegah di Misia, dia tetap mau mengikuti. Dan hasilnya, ada orang-orang yang sedang urgent membutuhkan keselamatan. Amin. Hari ini sekali lagi, apapun rancangan Bapak Ibu Saudara yang sepertinya gagal, yang sepertinya tidak terrealisasi, jangan engkau menjadi kecewa. Amin. Jangan kau menjadi marah sama Tuhan. Jangan kau menjadi tidak mau cari Tuhan lagi. Kalau rancanganmu yang sudah kau rancangkan itu gagal. Tapi yakinlah. Apa? Yakinlah apa? Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Ya jangan lupa, yakinlah Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Ya Tuhan tahu yang terbaik. Tahun 2017. Tepatnya bulan Juli waktu itu. Ada firman Tuhan saat saya dengarkan, ya waktu itu saya dengarkan firman Tuhan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Hamba Tuhan sampaikan hal itu di gereja kami. Lalu setelah itu Roh Kudus sampaikan firman ini untukmu. Wah, saya senang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang kau berikan kepada hambamu. Yang 1 talenta itulah kamu. Wah,
Saya baru kaget. Saya kira sekali lagi 5 atau yang 2. Masuklah ke dalam kerajaan surga, engkau hambaku yang setia dan taat dan setia, ya, bersama-sama kami. Saya kira kalau enggak yang 5, 2 saja enggak apa-apa. Tuhan mempersilahkan aku masuk ke dalam kerajaan. Tapi tiba-tiba disambung dengan kalimat itu, engkau seperti yang satu. Saya kaget. Loh Tuhan, saya lakukan pelayanan dengan baik, dengan maksimal di tempat ini, di gereja ini. Ya, saya full timer salah satu gereja ya yang cukup besar, yang terbesar di kota Solo, yang visinya 1 juta jiwa, yang ada di Semarang juga posnya seperti itu, satelitnya ya, ke gereja itu saya di situ. Ya, di situ pun juga hampir 1000 jemaat. Ya, saya bagian koordinator komsel. Komselnya hampir 50 komsel tempat. Ya, kami ada prinsip 12 di mana kami mengembangkan komsel-komsel. Ya, saya koordinatornya. Setiap hari ada komsel. Nah, saya mengunjungi, ya. Itu bagian saya di waktu saya pengerja full timer di tempat itu. Ya, akhirnya saya melakukan itu. Loh Tuhan, kok engkau tegur aku? Engkau seperti yang satu. Tidak mengembangkan talenta yang aku berikan. Kaget saya. Loh Tuhan, yang mana Tuhan? Sudah kulakukan, bahkan hanya hari Senin, kadang pun hari Senin ada yang minta komselnya diadakan hari Senin, saya ikut, ya, saya mengunjungi, saya visitasi, saya ada di situ juga, ya, hampir Senin sampai Minggu ada saya pelayanan terus, saya sampaikan seperti itu, mengerjakan bagian saya. Tapi Tuhan ngomong, engkau tahu kan talentamu? Ya, saya tahu talenta saya. Ya, talenta saya berkhotbah ya dari SMA saat tugas akhir khotbah itu agama ya, saya yang terbaik. Saat kuliah pun juga saat homiletika belajar berkhotbah atau menyampaikan khotbah, saya salah satu yang terbaik juga. Dan hampir teman-teman satu angkatan saya itu waktu saya kuliah semua sudah pernah saya khotbah di gerejanya mereka atau tempat pelayanan mereka. Ya, karena pas waktu pelajaran khotbah hermeneutika terus homiletika, ya, cara menyampaikan itu saat menyampaikan itu saya termasuk yang terbaik. Akhirnya murid-murid atau mahasiswa yang lainnya pada ngundang saya waktu saya masih kuliah tingkat 2, padahal waktu masih tingkat 2 tapi hampir semua teman-teman saya itu pernah saya khotbah di gerejanya. Ya, memang saya tahu talenta saya berkhotbah, menyampaikan homiletika seperti itu. Tapi saat itu Tuhan tegur, "Loh, aku kan sudah melakukannya." Iya, memang di tempat yang banyak bahkan hampir 50 komsel, ya, tapi kamu kan hanya memantau, hanya menilai mereka, hanya mengajak mereka seperti ini yang benar, seperti itu, ya. Aku mau engkau mengembangkan talenta itu, ya. Wah, saya berat. Ayo, lakukan. Wah, saya bergumul ini, benar saya bergumul sama istri. Tuhan suruh aku mengerjakan talentaku, saya. Tapi apa? Ya ini suruh resign nih. Wah. Karena kalau saya berkhotbah waktu itu di luar, kalau pas hari Minggu saya tidak boleh. Karena hari Minggu harus stay di gereja, karena saya full timer digaji seperti itu ya, di gereja tersebut. Hingga saya tidak boleh terima undangan khotbah hari Minggu. Ya, nah, akhirnya ya stay saja di situ. Ya, akhirnya saya ngomong, Tuhan ngomong seperti ini saya. Wah, istri saya, wah, gundah gulana. Ya ada. Kenapa? Berat. Ya berat. Karena saat kami di pengerja di situ enak. Wes ora usah hidup dengan iman. Tanggal 1 mesti enak masuk. Itu ya. Enggak usah perlu hidup dengan iman. Tanggal 1 ATM pasti dengan otomatis sudah terisi. Seperti itu ya. Belum habis aja sudah akhirnya
sudah tanggal 1 lagi, sudah terisi lagi ya. Hingga saat istri saya sampaikan seperti itu, Pak, piye to Pak, nanti lah piye. Lah ini aku itu, ini saya, Papa daripada dikatakan, hai hambaku yang jahat, Papa takut. Tadi firman Tuhannya jelas seperti itu, Tuhan sampaikan, akhirnya ini rema untukmu. Ya, engkau hambaku yang jahat, Papa takut saya. Saya ngomong sama istri saya, jujur saya secara daging juga berat. Ya, dari pernah sangat kekurangan, pernah saya sampaikan 5 hari tidak makan, akhirnya Tuhan berkati dan dalam posisi aman, ya, dalam posisi zona nyaman, sudah enak, sudah tidak mikir tentang ekonomi, benar, ya, sampai uang kami itu sangat terkumpul akhirnya, udah daripada tidak terwujud kita belikan rumah, gitu ya, kita ambil rumah seperti itu, sampai seperti itu karena sisa-sisa terus uangnya. Ya, tapi Tuhan ngomong, hei hambaku yang jahat, karena engkau tidak mengembangkan talenta yang ku percayakan kepadamu. Jujur, saya berat, tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan dan istri akhirnya rela. Ya sudah, saya ikuti Tuhan, apa yang menjadi kehendak, benar. Ya, apa yang kau kehendaki, aku ikuti Tuhan. Saya pamitan dengan gembala sidangnya, Pak, gini-gini. Dia pun juga, ya Bill, sebenarnya sayang sekali. Dia sangat dekat dengan saya. Tapi memang ini aturan gereja seperti itu, SOP-nya seperti itu. Jadi tidak bisa keluar, tidak bisa di tempat ini, harus stay di tempat ini kalau hari Minggu. Ya, minta maaf. Saya tidak ada masalah, tetap saya ini mengikuti kehendak Tuhan saja. Saya pamitan ya sebagai pengerja. Kalau ibadah ya masih mendukung, kalau pas ada acara-acara seperti itu tetap ibadah di situ, tetap melayani di situ, tapi bukan sebagai full timer atau pengerja yang digaji seperti itu ya. Saya lakukan itu. Apa hasilnya? Saya pernah ke Tewa, Kalimantan Tengah. Ini orang-orang yang mungkin bahasa Indonesianya juga tidak bisa, ya harus pelan-pelan khotbahnya di sana. Ya, orang seperti ini saya melayani, ini 2 kampung lagi sudah hutan. 2 kampung lagi sudah hutan. Ini di kampung yang ketiga kita KKR di situ, ya. Ini kita KKR di kampung yang ketiga ini supaya kampung yang 1 dan 2 bisa kumpul ketiga, 5 dan 4 kumpul di ketiga ini seperti tempat itu, hingga dirancangkan di kampung yang ketiga ini seperti itu. Saya melayani di situ di tempat lapangan seperti itu, ya, di luar outdoor, ya. Saya lakukan itu, ya, adakan KKR di seperti itu. Saya oleh anugerah Tuhan mendoakan mereka, melayani mereka. Akhirnya mujizat demi mujizat terjadi, ya. Ada kasus saat itu seorang ibu itu sininya pertamanya benjol besar seperti itu. Ya oleh anugerah Tuhan, tiba-tiba bisa sembuh. Ya, saya yakin ini anugerah Tuhan. Ya Tuhan rancangkan ini. Terjadi hal seperti itu. Ya saya bisa ke pelosok sana untuk beritakan Injil Yesus Kristus. Walaupun saya sudah nyaman sebenarnya di tempat itu, ya juga Tuhan bisalah orang lain kau pakai, tapi Tuhan mau salah satu yang dipakai adalah saya. Walaupun saya harus bayar harga untuk keluar, ya akhirnya saya bisa melayani di tempat sana. Mereka butuh Injil juga, amin. Mereka butuh kabar sukacita itu tentang Yesus Sang Juru Selamat. Ya di Madura juga seorang mbah-mbah ini. Ya di pelosok ini, ya di Madura saya boleh bertemu dengan mereka, menyampaikan tentang Yesus yang notabene-nya mereka tidak percaya tentang Yesus. Saya yakin ini yang Tuhan mau. Saya lakukan. Ini lihat jarak dari atas ke bawah ini mobil Pak Kris, ya dari atas ke ini jauh. Akhirnya kita harus jalan kaki. Ya, jauh. Kita lakukan. Ya, rumahnya seperti ini. Ya reot, jalannya seperti ini, gersang sekali waktu itu. Wah, enggak ada aspalnya, ya. Bahkan ini saya di orang-orang Sumba NTT.
Ya, jujur minta maaf. Keadaannya bagaimana di sana, orang-orangnya. Ini saya saat melayani di sini oleh anugerah Tuhan saja. Akhirnya kuat, bener. Wah, saat bau tempatnya itu, wah enak sekali. Ya tapi tidak mungkin kan, gitu-gitu kan tidak enak. Ya Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus kuatkan. Ya di tempat seperti ini Tuhan, aku harus memberitakan Injil, harus memberitakan kabar keselamatan. Enggak enak. Di perut itu, wah perutku. Saya tahu ini Tuhan yang menghendaki. Amin. Saya lakukan seperti itu. Orang-orang seperti ini, saya kerjakan itu. Benar. Ya. Seandainya saya tetap dalam zona nyaman, saya tidak ketemu dengan mereka. Benar. Saya belum ketemu dengan mereka detik ini. Kalau saya tetap mau mengikuti kehendak saya sudah nyaman di sini Tuhan. Saya lakukan. Seperti ini tempatnya. Ya, bahkan saya di sini GSJA daerah Kowa Kulu ya. Kowa Kulu ya, itu Kalimantan Timur. Ini pelosok. Pelosok ini di atas gunung gitu. Kalau ini rongsok udah habis ini gerejanya. Bertemu dengan mereka. Saya yakin Tuhan menghendaki itu. Amin. Saya boleh melayani, saya boleh ambil langkah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya itu saja, ya, bukan hanya itu saja. Akhirnya Tuhan juga mau supaya berita keselamatan itu tersiar. Ya, banyak orang-orang yang diberkati. Bukan di kolong-kolong seperti itu, saya boleh melayani gereja yang besar. Ratusan orang, ya. Ini istri saya, ini banyak jiwa-jiwa juga. Besar gerejanya. Ya. 500 atau 600 orang yang ini. Ini juga di samping sininya ini masih ada gedungnya. Ini istri saya ajak, ini saya. Saya boleh menyampaikan Injil kebenaran supaya banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dimenangkan, bangkit. Ini gereja juga besar, ini bapaknya ada tingkat seperti itu, ini besar, saya boleh melayani gereja tersebut juga. Ya. Akhirnya Tuhan juga percayakan, karena ada Injil yang harus diberitakan. Supaya banyak orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang akhirnya mengambil langkah untuk tetap ikut Tuhan. Seandainya saya tetap mengikuti kehendak saya, mungkin tetap jadi berkat. Tapi dalam golongan gereja itu saja. Benar. Mungkin tetap menjadi berkat. Tapi dalam lingkup gereja itu saja. Saya belum bisa keluar. Saya tidak bisa keluar. Tapi gara-gara saya mengikuti kehendak Tuhan. Berita firman boleh disampaikan. Amin. Orang-orang boleh dikuatkan. Boleh jadi berkat bagi setiap gereja-gereja. Sebenarnya Agustus kemarin saya yang melayani tempat ini. Tapi tiba-tiba gereja di sana minta, Pak, tapi Pak Paulus dia yang melayani. Waduh, saya ngomong Pak Kris, ini saya mintanya pendeta ini saya yang melayani. Wah ya, sudah saya ganti aja, kamu yang November seperti itu. Ya dah, dengan sendirinya dia katakan seperti itu. Saya yakin ini oleh karena anugerah Tuhan. Pak Kyongking sampaikan, ya Pak Paulus tidak apa-apa, biar juga jadi berkat untuk gereja tersebut. Seperti itu, ya. Saya rindu setiap pelayanan saya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Saya yakin dan percaya seperti itu. Saya hingga saat ini pun juga, ya, hampir, ya, gereja-gereja yang saya ini kan ikut MLC, Missionaries Link Center, ya. Saya ikut Pak Kris kalau di pergi-pergi seperti itu. Tapi sering kalinya gereja yang tersebut yang pernah saya layani minta lagi. Pak, saya jadwal pribadi ya Pak. Pas tidak bareng MLC karena kami mau ngundang Pak secara pribadi. Pas
karena pas juga bukan jadwalnya Pak Paulus di kota Surabaya atau di Tuban atau di Jakarta seperti itu. Saya minta pribadi ya Pak. Oh enggak apa-apa. Saya ngomong Pak Kris supaya tidak tempuan. Oh seperti itu ya. Hingga minta maaf. Desember ini saja saya menolak 3 acara Natal karena memang pas kebetulan tanggal 25 ya. Tanggal 25 pas saya sudah mengiyakan, dia sudah 3 bulan yang lalu minta saya khotbah Natal nanti. Akhirnya saya terima karena memang belum ada. Akhirnya ada minta khotbah tanggal 25, minta maaf sudah ada. Ada lagi Pak Paulus bisa enggak melayani Natal kami tanggal 25? Oh minta maaf sudah ada sampai 3 ya. Enggak tahu ke depannya. Kenapa? Karena saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau mengembangkan apa yang Tuhan telah taruh dalam diri saya. Saya mau memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Hari ini ya, mungkin engkau akan bertanya seperti di sini depan. Yang menjadi pertanyaan apa? Bagaimana Paulus bisa peka yang dikehendaki Bapa, yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Yesus untuk dia lakukan? Ya enggak? Kok Paulus tahu kalau Pak Paulus suruh keluar, apa itu dari Tuhan? Ya enggak, seringkali seperti, kok bisa peka? Seperti Rasul Paulus tadi, kok bisa peka kalau ini suara Tuhan, bukan suara hantu, padahal hal yang baik yang dilakukan, kok dia tetap mau melakukan? Dia tahu ini suara Tuhan, bukan suara hantu. Karena kepekaan itu. Loh kenapa? Apa? Rahasianya apa? Yang dilakukan Paulus ini, hingga dia peka. Satu hal. Satu saja rahasianya. Rahasianya adalah apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Lebih keras lagi apa? Suka berdoa. Ini jawabannya. Amin. Rasul Paulus ini suka berdoa. Saya juga suka berdoa. Saya doa. Bahkan bisa 6 jam saya di tempat gua hanya berdoa saja. Bisa 2, 3, 4 jam. Bahkan 6 saya katakan. Kalau sudah saya masuk Getsemani, saya berdoa hingga lupa waktu. Suka berdoa ini loh. Membuat kepekaan bisa. Amin. Jangan harap engkau tahu ini suara Tuhan atau tidak kalau engkau tidak pernah berdoa. Jangan harap engkau peka ini suara Tuhan atau suara setan kalau engkau tidak suka berdoa. Jawabnya satu, kenapa Paulus peka? Apa? Suka berdoa. Bukan hanya secara teks saja seperti ini. Tapi saya buktikan. Ya cari bukti apa benar suka berdoa Paulus. Di situ katakan apa? Baca, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas garis bawahi kata-kata. Di mana ini? Di mana? Di penjara. Walaupun dalam kondisi di penjara, Paulus tetap berdoa. Ya, singkat lagi sesudah mengucap kata-kata itu berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Ada kesempatan luang. Ayo kita doa saja. Ya, doa. Mengajak mereka. Ayat 20, 21-nya pasal. Tetapi setelah lewat waktu kami berangkat. Meneruskan perjalanan. Kami murid-murid semuanya dengan istri dan anak-anak mereka. Mengatur kami sampai kemana? Keluar kota dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa saat mau pergi keluar. Sudah waktunya doa. Walaupun di mana? Lebih keras lagi, walaupun di mana? Di tepi pantai. Ora urusan, wong ngulati terserah. Ya enggak? Kayak biasanya kita kan, wah jangan enggak usah. Wah terbuka tempatnya terbuka. Ndak dikira apa? Sok suci, sok rohani. Wah, doane diketok-ketokke. Ya ndak?
Wah, dilihat-lihat di pantai doa, geng kelihatan orang. Paulus tidak ngurusi omongan seperti itu. Walaupun di mana? Di tepi pantai, dia tetap berdoa. Karena dia tujuannya, ini waktunya aku berdoa. Ini membuktikan bahwa Paulus itu apa? Suka berdoa. Ini juga sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang apa? Berdoa di bait Allah. Di bait Allah juga lebih lagi. Di sini kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Paulus juga berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi seluruh orang supaya bisa mendapatkan keselamatan. Amin. Orang-orang didoakan Paulus. Ya, dia bisa dikatakan doa syafaat. Dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya orang juga bisa mendapatkan keselamatan. Amin. Jawabnya satu. Suka berdoa. Katakan kanan kiri, suka berdoa. Katakan lebih keras, suka berdoa. Hari ini saya mau tantang kepada Bapak Ibu Saudara. Pulang dari tempat ini, atau nanti kita berdoa, ambil komitmen. Tuhan, aku mau berdoa minimal 1 jam saja. 1 jam dulu kalau Bapak Ibu Saudara belum sampai 2, 3, 4, bahkan 6 jam. Coba engkau berdoa, ambil komitmen hari ini nanti. Tuhan, aku mau Tuhan. 1 jam, seharusnya 2,4 ya. Kenapa? 1/10 dari 24 jam. Ya enggak? Kita kasih Tuhan bukan hanya uang tetapi waktu, jam ya 2,4. Kalau bisa lebih luar biasa. Tapi coba nanti yang belum ambil doa 1 jam di rumah. Ayo ambil komitmen, aku mau doa 1 jam. Amin. Katakan kanan kiri, doa ya. Ya. 1 jam CE. Ya, katakan 1 jam CE. Ya, Kak 1 jam dulu. Ya, coba ambil. Bapak Ibu Saudara akan mengalami kepekaan. Amin. Suka berdoa. Tadi saya tanya. Saya khotbah pertama di tempat ini. Apa judulnya? Lupa apa ingat? Lupa. Yang kedua, lupa apa ingat? Lupa lagi. Yang ketiga, lupa apa ingat? Yang keempat, lupa apa ingat? Yang kelima. Tapi saya tanya, saya suka warna apa? Waktu saya khotbah pertama saya pakai baju apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Berarti orang tahu? Tidak tahu? Tidak tahu, ganti Pak Paulus ya. Ya, saya memang ciri khas jam merah. Bukan berarti saya tidak pernah ganti. Ini kalau sepintas memang sama semuanya. Tapi kalau di jajarke ya beda ya. Ini saya punya baju merah 12. Ya. Saya punya jas 5. Ya. Jadi saya selalu ganti sebenarnya. Tapi cuma enggak kelihatan karena sama-sama merah ya, sama-sama merah. Bahkan bukan saat khotbah saja ya, akhirnya menjadi tren ciri khas pastorat. Waktu saya nikah saja saya merah. Bahkan ini lihat rambut kami ini, saya cat merah ini ya, itu kelihatan di situ. Saya pilek merah ya, semuanya saya pilek merah, pendeta merah ya, pastorat ya. Tapi sekarang ada yang menyaingi, siapa? Pesulap merah ya. Dikiranya saya ikut-ikutan pesulap merah, padahal dia mungkin yang ikut-ikutan. Tinggal nanti next time pakai apa itu wig merah. Ya, saat saya nikah, Bapak Ibu Saudara, ini kan kelihatan merahnya ya. Saat saya nikah, seluruh gereja ini saya kasih merah semuanya. Ini kan ada ya, belakangnya ini merah. Saya nyewa kain, ya saya kasih merah, nutup merah. Jadi kalau ada yang datang pernikahan saya, tuh, neng, kepalanya langsung pusing.
Abang kabeh. Waktu itu pendetanya tidak setuju, tapi saya tetap Om. Saya mau bukan hanya depan saja yang merah, tapi seluruhnya ini merah. Dia ini benar. Saat masuk itu kayak diungkep ngono lho. Wah, bangga seperti itu. Saya memang dari dulu, dari kecil sudah didoktrin. Ya warna merah itulah warna yang terbaik ya dari bapak saya seperti itu. Karena rumah saya pun saat ini juga depannya saya cat merah, dalamnya saya cat merah, dikira kelenteng. Ya. Rumah kok abang kabeh tuh Pak Paulus ini. Sampai ekstrim seperti itu ya. Bahkan undangan saya sampai tidak bisa dibaca karena full merah. Yaitu undangan saya itu. Ya dilihat sana lebih jelas ya. Full merah. Dan di bawah sini ada NB. Mungkin seluruh dunia hanya satu ini undangan. Tulisannya dimohon pakai baju merah. Itu. Di undangan pernikahan ada tulisannya NB. Dimohon pakai baju merah untuk mendukung pernikahan mempelai berdua. Seperti itu ya. Saya mau katakan suka itu selalu ya, bukan sekedar pengen doa. Tidak akan peka. Tapi selalu. Amin. Suka menjadi gaya hidup. Ingin berdoa, selalu ingin berdoa. Amin. Hari ini saya rindu benar. Ini akhir-akhir zaman bisa katakan seperti itu, kabar-kabar yang tidak menyedapkan terdengar. 2023 akan ada kegelapan apapun isunya. Asalkan kita apa? Suka berdoa, kita akan lewati semuanya itu. Amin. Kita akan lewati bersama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak Bapa. Mungkin secara daging tidak enak kehendak ini. Mungkin secara daging finansial tidak enak mengikuti kehendak Tuhan ini. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, saya mau katakan, ikuti kehendak itu. Mengikuti kehendak Tuhan. Karena saya sangat yakin, yang terbaiklah yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan tahu yang terbaik. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saya udah semua bangkit berdiri. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Menyenangkan hatiku mau mengikuti. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau. Lebih lagi, mengikuti benar.
menyenangkan, mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya, ya Tuhan, Yesus Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita melakukan kehendak Tuhan, berarti itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Kalau engkau bertanya apa yang dikehendaki Tuhan untuk aku lakukan, Pak Paulus, berdoa. Engkau akan tahu yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan. Mungkin engkau bingung membedakan ini kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri. Saya mau katakan berdoa. Jangan kelihatannya ini baik pasti Tuhan kehendaki. Kelihatannya ini luar biasa pasti Tuhan kehendaki. Enggak. Kalau itu bukan dari hasil doa, saya mau katakan bukan yang terbaik. Berdoa dulu sampai Tuhan nyatakan yang harus kita kerjakan. Hari ini ambil komitmen. Engkau yang belum sampai 1 jam berdoa, Tuhan, pulang dari tempat ini aku ambil komitmen. Waktu khusus berdoa 1 jam bersamamu. Engkau akan meningkat. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam, bahkan 6-9 jam seperti yang itu. Dia 9 jam berdoa setiap hari. Hari ini, dari kecil 1 jam. Ambil komitmen. Aku mau berdoa Tuhan. Ambil waktu khusus. Aku mau berdoa 1 jam Tuhan. Supaya kami peka akan yang kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan saat ini di tempat ini. Di GBDI Sion Permai, Jalan Layak. Hamba percaya bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tapi hamba-Mu percaya ini datangnya daripada-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu sampaikan di tempat ini, jadi berkat jemaat-Mu di tempat ini, dan mereka dikuatkan, bertumbuh imannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu senantiasa yang terbatas ini Tuhan. Dengan urapan yang daripada-Mu, dengan pengurapan yang daripada-Mu, hingga bukan kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi semuanya karena Engkau yang ada di dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara saya Tuhan, tempat dan waktu. Haleluya. Kita sudah berkati dengan firman Tuhan yang luar biasa saat ini. Menggugah iman kita. Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sering berdoa? Atau bahkan mungkin kita mengabaikan jam-jam doa kita. Hanya dengan berdoa seperti yang Pak Paulus katakan, kita dapat mengenal kehendak Tuhan, peka akan suara Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih-lebih pelayanan kita apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
tingkatkan jam-jam doa kita ke depan, agar kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan dalam segi apapun, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keadaan yang bukan saya buruk, tapi semakin buruk ke depannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi ambil komitmen untuk berdoa lebih dan lebih lagi agar mampu mengenal suara Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara untuk Bapak sudah sebagai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan mereka, berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati hidup berdoa mereka ya Bapa, supaya jemaat-Mu tempat ini memiliki kehidupan berdoa yang baik dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Kalau sebentar ya Bapa, umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.